Underscore. Oke. Oke. Hmm. Jadi apa itu saham dan bagaimana memvaluasinya? eh Oke. Jadi yang akan kalian ikutin adalah ini Gordon Growth Model. Gordon Growth Model itu tentang dividen. Jadi pokoknya semuanya nanti akan tentang dividen. Dan ini Oke. sama konsepnya seperti present value dan future value. Masih ingat kan yang ini? Hmm. Kita mencari tahu dividen dia di masa depan berapa aja, kurang lebihnya gitu, ya. Habis Hmm. itu kita diskonin ke PV. Tok gitu Oke. aja. Nah, Ya. nah, kalau ngomongin growth dan kawan-kawan, ya tinggal dimasuk-masukin lah ke rumusnya. Ada Oke. variasinya. Jadi kurang lebih gitu. Kita akan membahas dividen, future value ke present value. Oke. Oke. Ini catatan pertama, saham yang tidak membagikan dividen. Oke. Kalau saham tidak membagikan dividen adalah ya gini aja, saham pada tahun N, ya tahun N berapa harganya, satu Hmm. tambah K pangkat N. Ini kan kayak apa ya? Kayak PV sama dengan FV per satu tambah R pangkat N. Itu kan? Hmm. Hmm. Persis. Nah, di masa depan PN-nya berapa? Hmm. Pakai K berapa? Di N berapa? Hmm. Udah gitu doang. Oh, sama aja berarti. Oke, oke. Sama persis. Ingat nanti K itu adalah tingkat yield tahunan yang diharapkan. Hmm. Oke, ini mau catat apa gimana? Nah, oke, lanjut ya. Nggak Oke, apa-apa, aman. oke soal nomor satu. Berapa nilai saham sebuah perusahaan yang tidak membagikan dividen jika harganya setahun lagi diperkirakan 1.200 dan investor mengharapkan yield sebesar 20% atas investasinya? Oke. Jadi ini Jika pakai rumus yang biasa aja tadi ya. biasa dulu, apa yang diketahui, Fai? PO sama dengan yang gue ingat tadi PN per satu tambah K pangkat N ya. PO, ya, ya elah. PO sama dengan PN per satu tambah K pangkat N. Oke, terus diketahuinya apa aja? Yang diketahui itu pertama eh dia harga setahun setahun lagi diperkirakan 1.200. Ya. Berarti itu harga itu PN-nya kan ya. Mm-mm. PN-nya sebenarnya 1.200. Lalu dia K atau yieldnya itu 20%. Hmm. Oh, iya. Nice. Ya tinggal masukin aja nih. Lu kalau mau pakai kalkulator lu bisa juga ngitung ini. N-nya juga berapa nih? Oh ya, N-nya itu setahun, 1 tahun. Ya satu. Ya tinggal masukin atau enggak lu pakai kalkulator finansial lu boleh. Coba kamu masukin sana tuh gimana? Ya tinggal masukin aja. FI-nya 1.200, N-nya satu, Oh ya. Coba R-nya sih, coba ya. dia 20. Apa? Coba 1.200 TFI, satu Aha. itu N, terus 0,2 itu dia Dua, eh I kan? IPY, IPY langsung 20 nggak sih? Nggak pakai 0,2 gitu. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Kan persen ya? Hmm. 1.200 FI, 20 tuh I, satu itu N, CPT, PV ya? PMT-nya 0. Nol tuh PMT, PV. PV. Oke. Di sini bener, lu jam berapa? 1.000 kan, Bang? Bagus lah. Jawabannya 1.000. Oke, benar, siap. Oke. Gitu ya Dika. Gitu ya Fai. Oke, siap. Bang, pokoknya ini kunci kunci kalau pakai rumus yang ini adalah dia nggak diketahui dividennya. Dah, nggak ada dividen. Oke. Oke, berarti ini yang ditanyain yang dividen ya? Apa, sorry, apa? Berarti ini yang ditanyain tuh apa benar berapa nilai? Berarti ini yang nilai nilai saham ya kan? Iya betul, nggak semuanya pasti nanya nilai saham atau nggak dibalik-balik. Tapi yang ini ada, maksudnya kenapa pakai rumus yang ini? Hah? Karena dia tidak Ada dividen. bagi dividen. Ini kenapa sih? Oke, siap. Bagi dividen. Oke. Oke, soal nomor 2.
Silakan, Fai. Sebuah saham yang sedang bertumbuh dipercaya tidak akan memberikan dividen selama beberapa tahun ke depan. Jika tingkat diskonto yang wajar untuk saham itu ada 15% dan harga saham itu ada di 2 tahun lagi diprediksi 2.645, hitung harga wajar saham itu hari ini. Berarti kan yang diketahui kan nilai ke depannya itu kan 2.645 kan Berarti PN-nya. apa tuh? PN. PN. Ya, dua enam Heeh, lima. Terus heeh. Terus I-nya atau apa tadi, K. K-nya itu sama 16%. Iya, Terus lalu apa lagi ya? Oh, N-nya itu dia 2 tahun, I think. berarti N-nya Dua. 2. Oke, N-nya 2. Oke, coba gue masukin ya. 2645 FV 0 PMT 15 IY. Terus apa tadi? 2 itu N. Dapat berapa tuh? CPTP 20.000. Ya, Oke, benar. oke. Terus Oke. lanjut lanjut. Tadi zoom gue. Sebuah Oke, saham. tadi. Hmm? Iya ya. Oke, next. Ini nomor 3, yuk, let's go. Sorry, ini gue tekanin lagi ya. Ini tidak akan memberikan dividen. Berarti kuncinya tidak bagi dividen ya, tetap. Oke. Fai. Oke, oke, one second. Tadi ada yang call gue. Oke. Sebuah saham disepakati banyak analis tidak akan membagi dividen. Jika harganya tahun depan ada 5.600, sedangkan harga pasarnya sekarang 5.000, berapa yield yang diharapkan investor? Jadi kalau pakai kalku, oke, Nah, 5.600 itu i- FI atau tadi PNN. Nah, lima oh, ribu itu PO atau PV. 0 itu PMT. Terus N itu 1, CPT. Aku gue bego, sorry sorry. Tahunnya itu 1 kan ya? N-nya. N-nya 1, ya PN-nya 5.600. Sorry, 5.600. PO-nya adalah 5.000. Mm-mm. N-nya sama dengan 1. Calculate EY-nya. Rumusnya bisa pakai yang ini. K sama dengan N akar PN per PO. Oke. 5.000 ya PV. Just 5.600 FI. Aku gue 56.000. 600 tuh FI. Ya, 5.000 PV. Satu itu N. Paymentnya 0 ya? Paymentnya no. Kan? Ya iya dong. Iya. Terus CPT, eh sorry, CPT, iya. Berarti 15 ya? 15. Salah, salah gue. Ah, Bentar, kok gue bego sih ini. 5.600. Ya PV-nya lu negatifin nggak? Betul juga. Udah. Terus satu itu N, 0 itu PMT. 12 ya? 12. Lu Oke, kalau masukin nice. kalkulator, Hmm. PV FV itu harus dilawanin. Lu bikin salah satunya negatif. Hmm. Biasanya sih PV yang dibikin negatif ya. Jarang sih FV dibikin negatif. Oke, oke, siap. Noted. Kalau mau rumusnya ini, K sama dengan N, nih yang di atas nih. K sama dengan akar N PN per PO, min 1. Oke. Next, saham dengan dividen tak berpola. Jadi, sebenarnya persis ya yang diajarin tuh. Lah, ini kan rumus present value, future value Hmm. ini single sum. Oke. Single sum tuh artinya cuma ada sekali pendiskontoan. Itu. Ini kan cuma sekali nih. Ini Iya. ada. Nah, kalau ini karena dia dividennya tidak berpola, Hmm. kita nggak bisa bikin dia anuitas atau perpetuitas kan? Ya nggak? Hmm. Hmm. Karena beda-beda terus angkanya D-nya. Nah, makanya kita dibikin ini PV multiple sum. Kayak itu catch-nya pertama. Jadi Oke. dividen di tahun pertama berapa? Tahun kedua berapa? Sampai tahun ke berapa?
lu tambahin dengan harga saham pada tahun N per satu tambah K pangkat N. Gitu. Oke. Siap. Oke, sesimpel itu aja. Oke. Oke, jadi tinggal lu tambah-tambahin sampai dia terakhir dividen. Terus PN per satu tambah K pangkat N. N-nya Tapi kalau harusnya ini berarti nggak bisa pakai Calvin ya? bisa sih, bisa sih. Coba aja. Mm-mm. Oke, Oke, saham coba. ABCD diproyeksikan akan membagikan dividen 150 rupiah Per satu tahun. tahun, Per tahun. 150 rupiah satu tahun lagi. Berarti D1 adalah 150 kan? Ya, Dan dua benar. dua ratus dua tahun Berarti lagi. D2 tuh 200. Ya, terus jika dalam waktu 2 tahun lagi harga saham tersebut akan diperkirakan 4.000 Mm-mm. dan investor Pendek. mengharapkan yield 15%, hitung harga wajar saham ABCD. Berarti P2 adalah 4.000, Mm. investor mengharapkan yield 15%, K sama dengan 15%. Ya, lu mulai dari awal lagi, berarti PO sama dengan 150 per satu tambah lima Mm. belas persen pangkat satu tambah 200 per tambah 15% pangkat 2 Mm. plus 4.000 per satu tambah 15% pangkat 2. Tiga. Dua ya. Dua, soal PN tadi ya. Ya, ini kan di P2 D2. Nah, kayaknya lu bisa hitung deh pakai Calvin deh. Coba ya. Lu pakai fungsi cash flow. Coba. Berarti gue pencet Jadi, mana nih? pencet CF. Oke, wait, CF. Wait, where's CF? CF tuh di mana? Hah? CF tuh di mana? Oh, CF. sorry, gue nggak. Oke. Ya, Ya, CF terus habis itu ke CF1, C01, ya kan? 150. C C01 tuh 150. Nah, Enter. FO1 tuh apa? frekuensi cash flow, nggak usah. Sekali doang. Oke. Terus CO2-nya 200. CO2-nya 200. Enter. Enter. Ditambah CO3-nya 4.200 dong jadinya. Kan satu Heeh. timeline tuh, 4.200. Enter. 1.200 kenapa? Sorry. Hah? 4.200 kenapa? 4.200 kenapa? 4.000 kan? Iya, 4.000 tambah 200 dong. Eh, Oh iya, sorry, gimana? sorry, sorry, sorry. Bego gua. Dan. Empat Bukan gitu. ribu. Maaf, maaf. Tadi kan 200 udah kita tambahin ya? Iya, CF, makanya. CF, Tadi 4.000 kan? iya. Enggak, jadi di C02 tuh 4.200. Oke, siap. Oke. 200. Oke, habis itu eh RR-nya 4.200 tuh CO2 berarti ya? Bisa nggak? kenapa? Berarti ntar CO2 4.200 ya kan? Ya, wait. Cash flow. CO3? Kan udah nggak ada dong. Kan sampai time Iya. itu. Berarti selesai. Kalau selesai pencet apa? Sama dengan Sebentar. add. Gua ini cek kalkulatornya dulu. Sebentar. eh oh iya, habis itu second terus habis itu pencet NPV. Oke, NPV. Nah, habis itu I sama dengan kan? Heeh. Pencet taruh 15 enter. Ya apa? Berapa? Ya Oh, itu 15 ya. ya 15 enter. Udah. NPV-nya ketemu nggak? Terus apa? MPV-nya. Turun, pencet turun. Udah. Ada nggak NPV-nya? MPV masih nol. Harus gue sama dengan ini ya? Sebentar. CPT. Habis itu pencet CPT coba. Habis look NPV CPT. Set. 3.306. 3.036 ya betul. Oh gitu, demi apa? Gampangan ini ya udah gini aja. Oke, berarti tinggal ke cash flow, input CF1, CF2, terus ke MPV, Hmm. I-nya masukin, terus compute Nah, MPV ya. iya. Ntar, gua ajarin Dika dulu.
Pokoknya lu pencet CF dulu. Ini for uneven cash flow ya, pencet CF. Oh. Habis CF lu masukin, ya tergantung cash flow-nya gimana. Di Hmm. di tahun ke nol ada dividen nggak? Di tahun ke satu ada dividen nggak gitu. Jadi lu akan keluar CF nol, lu akan keluar C01, F1. Habis itu seterusnya. Nah, CF0 adalah cash flow di tahun ke nol. Biasanya ini negatif ya kalau buat project. Tapi kalau dividen ya pasti positif. Hmm. C01-nya tinggal masukin berapa positif. F01 F1 ini pasti defaultnya 1 di kalkulator. Nah, maksudnya apa? Pada pada di T ke satu itu ada berapa kali cash flow masuk gitu loh. Jadi dia misalnya di C01-nya lu taruh 1000, F1-nya lu taruh 2. Berarti nanti dia ngitungnya T T1 ada 1000, T2 ada 1000 gitu. Nah, habis kelar lu masukin cash flow-nya, misalnya sampai cash flow terakhir tadi kita di CF C02 ya, ya kan? eh Lu tinggal pencet kalau mau nyari NPV berarti tinggal chat NPV, masukin I sama dengan berapa? I-nya kan tadi 15%. Ingat I-nya udah lu sesuaikan aja 12 atau J1 atau berapa ya. Tadi kan ini udah sesuai. Baru lu pencet turun, pencet CPT CPT NPV. Tapi CPT aja udah bisa. Sorry. Gimana, Pak? Oh, enggak, aman, man. Sorry, sorry. Tadi batuk gue. Ya. Oke, next. Boleh. Saham dengan dividen konstan. Nah, PO sama dengan D per K. Ini adalah rumus dari anuitas ya. Hmm. PV sama dengan A per I. Ya nggak? Ingat nggak? Iya. Nah, jadi ini biasanya dividen konstan itu untuk kasus saham preferen. Jadi nanti kalau di soalnya udah ngomong saham preferen, nah itu udah fix dividen konstan tuh. Oh, preferred stock gitu. Apa? Ya, Preferred. prefer stock. Iya, iya, iya. Itu udah fix. Dividen konstan ya? Ya udah fix dividen konstan. Oke, siap. Oke, Terus, D-nya dividen tahunan, K-nya tingkat diskonto. Nah, coba FI. oke, berapa harga wajar saham yang memberikan dividen konstan sebesar 500 per tahun jika investor menggunakan tingkat diskon 80? Berarti tinggal dibagi dua kan? Iya. Iya, di PO Oke. adalah 500. Dibagi 18%. Iya, dapat berapa tuh? Di Ah, yang berapa tadi? Nanti. begini lah. Ya, Ya, ini kalau lu mau ngitung pakai kalkulator bisa, cuma ngapain juga ya? Nggak iya usah. sih. Oke, ini gimana nih, Fai? Oke, sebuah saham preferen memberikan dividen konstan sebesar 10% dari nilai saham nominalnya yang sebesar 1000. Hitung harga yang bersedia dibayarkan seorang investor yang menginginkan yield 14% atas saham preferen itu. Berarti ini lebih agak lebih ini. Dia 1000 dibagi 10% dulu ya. Dikali dong. Dikali dulu. Sorry, benar. Iya, maksudnya dikali. Baru dibagi nanti. 1000 dikali 10%. 100 ya. Iya, 100. Terus 100. Terus ya K-nya itu kan 14 ya. Mhm. Berarti ya udah ketemu kan? Heeh, 100 bagi 14%. Hmm. Konstan rumusnya udah tinggal bagi-bagi doang gitu ya. Apa? Iya, dividen konstan rumusnya tinggal bagi sama K. Oh gitu doang. Oke, oke. Siap. Oke. Oke, oke. Nice. Lanjut. Oke. Kalau ini Oh, adalah saham dengan pertumbuhan konstan. oke. Saham dengan pertumbuhan konstan itu ini Gordon Growth model nih akhirnya. Mm-mm. Nah, lu tinggal dividen yang satu per K min G. Dah Iya. gitu doang. Nah, ingat rumusnya bukan dividen nol ya, tapi D1 per K min G. D1. Nah, nanti kalau yang diketahui D0, lu bikin itu ke D1 dulu ya. Ini kalau nanti ada D0 juga, itu nggak ada hubungannya sama soalnya. Oke? Oke. Sama jawabannya. Jadi, lu bikin jadi D1. Dah. D0-nya nggak usah lu pusingin. Oke.
Oke, Oke, oke. Berarti tinggal D1 aja ya? Oke, ya. oke. Sebuah saham baru baru saja memberikan dividen sebesar 500 perak. D0 sama 500 perak. Iya, by the way ini juga maksudnya kalau dia mau menginclude D0 di soalnya ke hitungan ini bisa aja sih. Lu tinggal D1 per K min G tambah D0 gini kan. Nah, Hmm. tapi jarang sih. Biasanya tuh kalau soalnya mau D0 membagikan dividen hari ini gitu. Gitu. Oh, oke, oke, Bagi oke. dividennya hari ini berarti lu hitung tuh sekalian. Ya, kalau hari ini udah pasti harus ada D0 kan? Ya, nah kalau dia Ah, bilangnya gini baru saja. mm-mm. Nah, ini nggak usah dihitung D0-nya. Oke, siap. Oke. Jadi D0-nya 500. Ya, terus lanjut. Bertumbuh sebelas 10%. Berarti D1-nya berapa? Jadi D1-nya itu tadi lima eh, ratus lima puluh 500 kali, ya, Ya, 51. berarti 550 ya. Ya, 550. K-nya adalah 18% ya nggak? Ya. Oke, berarti G-nya tadi berapa? 10%. Oke. Mm, Berarti PO sama dengan 550 per 18% means 11%. Iya, minus 10%. harganya 6.875. Oke. Ini Kelar. pertumbuhan konstan gini ya? Ya, ini pertumbuhan konstan. Oke. D1 per K min G. Oke. Saham DCBA diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 108 perak tahun depan, yang akan naik 8% setiap tahunnya. Berarti kita udah dapat nih. D1-nya adalah 108 ya nggak? Hmm, 108. Naik 8% setiap tahunnya. G-nya 8%. Jika investor bersedia untuk membayar 1.200, berarti Gratis konto eh, pending. 1.200 tuh harga sekarang PO ya. Iya, Berapa tingkat diskon tuh yang ditanya K tuh? K-nya berapa? Nah, kalau K itu adalah D1 per PO tambah K. Eh, tambah G, sorry, kok tambah K. konto gitu. Hmm, Sorry, tambah G. D1 per PO tambah G. Jadi 108 per 1.200 tambah 8%. 8%. Oke. Hasilnya adalah eh, 0,17. Iya. Atau roughly you could say 17%. Oke, Oke. mana ya? Aman. Pokoknya rumusnya, iya, tapi rumusnya tadi-tadi doang sih. Iya, oke, oke. Siap, siap, siap. Aman, Makanya aman, kok. Aman, aman. keywordnya adalah di sini tuh dia nggak ngasih tahu sih dividen konstan gitu enggak, tapi pokoknya bertumbuh berapa persen, bertumbuh bertumbuh X 17%. persen setiap tahunnya gitu. Oke. Berarti kalau ini kasusnya 17% berarti ya? Nah, kalau kasus yang ini ini kan yang ditanya tingkat diskonto. Oh iya, sorry. Iya, iya, sorry, sorry, sorry. Ya, di sini Oke, kasusnya kayaknya 8%. oke. Pokoknya tinggal dibolak-balik lah. Siap, siap. Oke. Oke, ingat-ingat aja K sama dengan D1 per PO tambah G. Oke, Hmm. saham dengan pertumbuhan supernormal. Ini sih sebenarnya rumus yang disimplified, tapi tetap aja konsepnya itu sama persis. PV sama dengan FV per satu tambah K pangkat. Hmm. Kalau ada multiple, kalau ada pertumbuhan, sorry, kalau ada multiple cash flow yang uneven, kan ini balik lagi, even apa uneven cash flow-nya. Kalau Hmm. even, lu tinggal pakai anuitas atau perpetuitas, ya nggak? Hmm. Hmm. Kalau even, tadi biar Dika nih, even cash flow-nya atau cash flow-nya sama terus, lu Hmm. tinggal pakai anuitas atau perpetuitas, ya kan? Rumusnya udah ada tuh. Nah, tapi kalau uneven lu mesti pakai PV multiple sum. Hmm. PV multiple sum itu yang persis gue tadi udah ajarin tuh. Hmm. Nah, ini nih, multiple sum. Ini. Jadi sebenarnya mau dividennya tak berpola atau pakai apapun bahasanya ya. Tapi pokoknya kalau D1-nya itu tidak berpola, udah fix berarti itu. Kalau mau Oke. super normal growth juga,
sama aja artinya cash flow-nya atau dividennya itu bukanlah suatu hal yang even sama di setiap timeline. Jadi ini simplified dari rumus yang sesimpel ini aja. PO sama dengan D1 per satu tambah K pangkat satu tambah D2 per satu tambah K pangkat 2 gitu loh. Dan sekian-sekian gitu. Nah, kita coba kerjain aja dulu. Mm, Soal nomor 9. Sebuah saham yang baru saja memberikan dividen sebesar Rp200 diprediksi mm, akan bertumbuh 25% selama 4 tahun ke depan. Jadi, ini kalau dibikin garis waktu, jadi sampai T keempat ya, ini T T keempat, maka bertumbuhnya segini itu G-nya adalah 25%. Oke. mm, Setelah periode supernormal ini, dividen hanya akan naik 10%. Nah, setelah itu G-nya 10%. Gitu. mm, Jika investor menginginkan yield tahunan 20% untuk saham ini, mm. itu harga yang bersedia dibayarkan. Oke, Oke. jadi kita diketahui dulu aja. Rp200, dia baru bagi dividen sebesar Oh, 2 itu D0 ya. D0 sorry, kok PO. D0. Nah, terus Growth itu growth supernormalnya adalah 25%. 5%. Terus eh, Dia 4 tahun. N-nya itu adalah 4. 4 ya. Terus K-nya 20%, G normalnya adalah K-nya 20%. G normal Ya, adalah 10%. Nah, ya, 0,10%, ya. sebenarnya sih gini tuh lo harus cari dulu D1 sampai D5 ya. Jadi Mm, cara kerja ya. PO sama dengan D1 per eh, angka 1 tambah D2 per 1 tambah mm. angka 2 tambah D3 3 1 tambah K pangkat 3 tambah D4 1 tambah K pangkat baru 4. yang P ya. Baru yang Oh, P, ya benar. oke. P4 1 tambah K pangkat 4. Nah, Paham. oke. Kita harus cari tahu D1-nya berapa dulu nih. Ingat bahwa sampai T keempat dia bertumbuh secara supernormal. Mm-mm. Jadi, ya uts, langsung aja. Jadi Masukin aja. masukin aja D1 adalah tadi berapa? D0 kan 200. Heeh. Berarti 200 kali 1,25 kan, bertumbuhnya 0,25 kan. Ya, Hasilnya adalah 250. terus Kalau 50. D2 berarti 250 kali Oh, satu koma dikali lima satu kan. koma dua lima lagi. Dan seterusnya kan. Ya, 312,5. D3 adalah eh berapa tadi nih? Gue nggak usah ngitung ya, langsung aja. Ya, D3 tuh 390,625. Oke, D4 adalah 488,2813. oke. Terus itu tinggal masukin di bagian atasnya kan? Di Hah? 25. Berarti tinggal taruh di atas ya kan? Yang tadi D1 kan 250. D2 tuh berapa tadi? 31 berapa? 312. 12. Nah, Ya, tinggal kali 1,25 kali 1,25 ya. Kalau oh, Nah, diingat ini kan masih ada P4 ya. Kita harus nyari tahu P4 tuh kayak apa ya? P4 tuh kayak PO tapi di titik keempat. Berarti kita harus ngitung gini D1 per Kamin G. Nah, D1-nya tuh D4 Kamin hmm, G. oke. Berarti Oke. dia tadi 488,2813 Wait, dibagi sama, wait. oke. Ah, oh, sorry. Kalau di P keempat bukan gitu. Kalau di P keempat itu DN plus satu, DN plus satu per Kamin G. Oke. Berarti D kelima ya? Ya, berarti D kelima ini D pakai. Oh kelima iya, D kelima yang pakai. Ya dulu gitu. 537,1094. Oke, Oke.
eh Lu tinggal pertama cari tahu dulu P4-nya berapa nih? Kan yang ini gampang lah ya. Iya, P4-nya berapa nih? P4-nya adalah DN, berarti DN plus 1 kan D5 ya? iya. Berarti D5 per K min G. D5-nya 537,1094 per K-nya adalah 20% min Hmm, 10%. hmm, Lu dapat harga P4 lu 5.371.094. Nah, hmm. ini bisa lu kerjain pakai cash flow nih. Coba pakai tadi. Oh, oke. Coba. Coba, 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 coba. Oke, on off. Set Ingat, nih. Coy. Ingat yang di D4 ini kan Oh, sama kan D4 P4 waktunya. ah, Lu on off. bikin satu cash flow berarti. c Berarti 4. itu, berarti itu C04 tapi udah digabung kan? Ya, udah digabung. Ya, betul. Berarti, berarti 488,213 tambah berapa? Tambah ini 537 Oh, berarti D4 tambah 094. D5 aja. Apa? Iya. D4 tambah P4. Iya, iya, iya. Oh, oh iya, sorry, sorry, 53 gitu. Oke, oke, siap, siap. Oke, lu Benar, masuk benar. ke CF. Masuk ke CF. Oke, Terus udah. C01-nya berarti tadi ini ya 250 ya Kak? 250. 10. F01-nya tetap satu ya kan? Iya. C02-nya adalah 312,5. F02-nya satu tetap. Habis itu C03-nya berapa? Tiga ratus sembilan puluh koma enam dua lima. 3,625 ya? Ya, Oke, habis enter. itu nah di F0 sorry F03 tetap satu. Nah, C04-nya lu harus tambahin dulu nih. 488,281 488,213 tambah 537,094 nih. Itu berapa? Bentar, coba cek gue. Oh, gue cek, gue cek, gue cek, gue cek. Oke, lu cek. Berarti 488,213, ya kan? 2813 Hah? ya? 2813. 488,213 tambah Ya, 537,094. oke. Ditambah sama 537 koma 10, sorry, 53, sorry, salah baca gue. 5375, 5371 atau 5,371? 5371094. Oke, 0,094 ya. 5371094. 0,094. Berarti itu 5 juta kan? Iya, Oke. Berarti jawabannya jadi, lu masukin bet- dulu PNPV, I-nya berarti 20%. oke, kan, bentar. Aku takut salah. Yang D4 tuh berapa sih? D4 tuh 488. 2813. Pelan-pelan, pelan-pelan, santai aja, Ya, santai. makanya, Yang makanya. terburu-buru. 4888, koma 488, 2813. 0,2813. Ya udah bener dong. Hmm, Ditambah sama lima juta 5 tiga tiga ratus tujuh tujuh puluh satu ribu 094. 094. Iya betul. Eh, Hasilnya 5. sorry. Itu 094, 5.371 Kan? Iya. 94. Oke, oke. Berarti 488, koma. Ini kok Apple sekarang nggak bisa itu lama. 3 ditambah 5.371, koma 094. Set hasilnya 5.859,3753. Berarti itu C04 ya kan? 5.000 dapat tadi? 5.859,3753. Berarti ini C04 udah dapat. Yes, berarti 5.859,3753. Enter. Ya. Set. Enter, udah enter dong. Terus kita ke Ya, NPV kan? NPV. Masuk NPV. I-nya itu berapa tadi? I-nya 20, ada 20%. 20 enter. Terus udah itu doang. Ya, habis itu ke bawah. Heeh. Chat NPV-nya. ada ya NPV, habis itu CPT NPV. Baca CPT aja. Oke. Terus. Bener nggak 3,643? Walah, Beda ya? Fuck. kok beda lagi? Nggak tahu Coba ya. coba pelan-pelan. Gue dari awal ya.
Tapi tadi lu nemu. Harusnya harusnya 3477 bro. Nggak mungkin salah. Bentar. Coba ya. Gue Oke ulang ya. klik. Gue coba Hmm, ngerjainnya. CF 0-nya kan nggak ada, C01-nya. oh, salah salah gua. Oke, CF 0-nya 0. Nah, kan waktunya, bro. Oke, CF 0-nya tuh 0. Nah, CO 1-nya 250. 150. Enter. Ya, F 01-nya nggak usah diapa-apain. CO2-nya itu 312,5. Ya kan? 312,5 ya. Ya benar. FO2-nya itu diamin. CO3-nya itu dia 390,625 atau 63 ya. Benar. FO3-nya biarin. CO4-nya itu 5859,38. Terus gue ke MPV. Terus I-nya berapa? I-nya 20. MPV, compute. Berapa tadi hasil lu? 3477. Oke, sama udah benar. Oh, ya udah. Oke. Aman. Ini kelihatannya sih susah tapi gampang sebenarnya. Iya, 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 benar-benar. Iya kan? Anjing, setan, Oke. setan. Aman, aman. Tingkat diskonto. Nah, ini tingkat diskonto tuh biasanya pakai K ya. Nah, Hmm, ada dikenalin lagi CAPM. CAPM adalah Capital Asset Pricing Model. hmm. Nah, masih ingat nggak ini variabel-variabel apa aja? Hmm, yang mana? Itu dari sini. Dari semuanya nih. Nah, ntar. Masih jujur nggak ingat gue. Ini Yang pelajaran MK nih waktu itu nih. RF adalah oh eh, iya, ini anjir. MK gue nggak suka. Ya risk free. Terus ya dia itu ya beta. apa ya BI beta adalah beta. apa RM min RM itu RF adalah market premium, ya kan? premium. Iya benar. Ya, RM adalah market return. Iya, Nah, sama aja kalau ini CPM dari misalnya saham, ini CPM dari portofolio sama aja. oke. Oke. Jika sebuah saham memiliki beta sebesar 1,5 Hmm, dan jika bunga bebas resiko adalah eh, RF adalah 9% dan yield pasar adalah 16%, RM adalah 16%. Berapa hitung yield yang diharapkan eh, oleh investor ya. Berarti kita tinggal nyari, masukin lagi rumusnya RI sama dengan RF tambah beta kali RM min RF, ya kan? hmm, RF-nya adalah 9% tambah betanya 1,5, RM min hmm. RF-nya 16% kurang 16 kurang 5%. Oke, berarti ini rumus banget ya. Ya ini rumus banget. Oke, 19,5%. Bentar, Fai, gue harus ambil tisu bentar. aman.
Sorry, Fai, tadi gue minum obat bentar. Oke, Lanjut. eh lanjut. Ya, soal 11. Nah, ayo, nah, Fai. Sebuah portofolio yang terdiri atas sejumlah saham mempunyai beta 1,2. Berarti beta 1,2 jika bunga bebas risiko atau risk free itu 8% dan premi risiko pasar adalah 10% atau RMF 10%. Ah, I- bentar. Premi resiko pasar berarti RMNRF tuh. Oh, oke oke. Ya, ingat ini tadi apa? RMNRF adalah market premium. Oke. Berarti berarti 10%. Hitung yield normal yang dihasilkan portfolio tersebut. Berarti gimana? Berarti pakai rumus yang tadi kali. Ya nggak sih? Beda kan rumusnya? Sama aja, tapi pakai Tapi balik kan ya? enggak sama persis loh, lihat nih. Tuh, capaian portofolio sama persis. Iya, sama nih. Oke, Hmm, berarti nih RF tambah beta 8% tambah eh, 1,2 kali 4,2 kali tadi 10 kurang 8 ya? 10%. Kan udah Kan aja ya? RR. Kan udah ya? Ya, oke, sorry. Oke. Nah, jadinya 20% deh. Oh, gitu gitu doang sebenarnya. Iya. Anjing lah. Lu nggak PMK gue ini ya? Fuck. Itu kenapa nggak belajar sama gue dah? Iya, ini gue gak tahu MK, gue cuma kayak ya udah. Tapi emang iya sih MK tuh sambungannya Matq juga ya, gue baru ingat juga. Iya, sambung-sambungannya. Mm-mm. Oke, Aman, aman. jadi ini valuation multiples. Ada pertama ada price to earnings, ada price to book value. Mm-mm. Jadi cuma sesimpel kan price to earnings berarti harga ke laba per saham. Heeh, Harga ke laba per Saham. saham. Ya, atau bahasa Inggrisnya earnings per share. Mm. Sama, kalau price to book value adalah harga per lembar sekarang dibagi dengan nilai buku per lembar sekarang atau book value per share atau Iya, equity per share gitu. Serah lah, book value per share iya, sih tempatnya. Kalau iya. yield dividen itu adalah dividen yang tahun depan atau T ke 1 per PO atau harga sekarang. Iya. Iya. Ya, kalau dibalik lagi ya PO sama dengan D1 per yield dividen. Sama aja ya. Tapi valuation multiples tuh cuma nyari price to earnings sama price to book value sama yield dividend. Oke, Ya, sesimpel itu aja. oke. Berarti tinggal price bagi IPS sama price bagi BVPS. Iya BVPS. Ya, betul. Oke, Oke. Per rata-rata sektor infrastruktur adalah 14. 14. Per infrastruktur adalah 14. Jika saat ini JSMR itu harganya 110. Jasa marga 110 harganya. Berapa harga wajar saham ini, Fai? Berarti kan tadi gini, per adalah Iya, fair sama dengan eh price to earnings bagi ya. earning per share. Ya, per share. Berarti bisa diginiin nggak? Price sama dengan per Fair dikali. kali EPS. Ya Bisa, kan? bisa. Berarti price, per-nya kan ya kenapa nih pakai rata-rata sektor 14? Heeh. Ya karena jasa marga di sektor infrastruktur, ya nggak? Iya, betul. Ya, Oke, oke, berarti oke. per-nya 14 Dikali dikalikan 110. 110. Berarti harganya adalah 1440 empat ya? ratus Ya nggak empat sih? puluh I Seribu think. lima ratus empat puluh sorry.
Oke. Okay. 1520 dengan P. Oke. Oke, berarti Oh, baik-baik doang ya. ya. Oke, oke, coba ini gue. Oke, ini IPS-nya itu dia di kuartal 3 2018 adalah 1821. Mhm. Jika Terus? harga saham per akhir Desember 2018 adalah 10.550, akhir Desember 2018 ada 10.550. Hitung per saham BETI yang akan dimuat di harian bisnis Indonesia awal Januari 2019. Gimana tuh, Nah, bentar. nah ini ini gue aja yang ngajarin nih. Nah, kan kita baru tahu ya laba per saham sampai kuartal 3 2018 kan. Ya, Kalau minta buat Januari 2019 ini harus di kuartal 4 dong, angkanya bukan kuartal 3 nggak bisa dong. Ya ya. nggak? Hmm. Maka dari itu kita harus setahunkan EPS-nya. Oke. Jadi Siap. EPS FY-nya atau full year adalah 4 per 3 kali 1821. 4 Oke. tuh karena harusnya 4 kan. 4 tuh Ya, kenapa? jadi 4 itu karena kita mau nyetahunkan dia dikalikan Oke, iya, 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 1,1. oke. Iya, digenepin. Terus kalau 3 tuh karena ini kuartal 3 gitu kan. Ya, Oke. Dikali 1821 berarti berapa tuh? Di 2428. 2400. So, iya, 28. Iya, ha. Berarti pernya si Betty adalah 2428. Sorry, sorry. Salah kan? Balik lah. IPS. Pernya adalah 10.550 Mm-mm. 24 per 2428. Oke, PR adalah 4,35 kali. Ingat, PR itu bentuknya kali ya, unitnya kali Oke. 4,35 X gitu. Oh, per tuh selalu gitu. X. Ya, per PBV gitu. Hmm. Nilai buku ekuitas dari sebuah bank adalah 22 triliun. Ya, Hah. dengan jumlah saham beredar 800 miliar. 800 ini 2 triliun apa 2? Dua triliun itu sih, jujur. Ya, ya 2 triliun. Saham beredar 800 juta. Jika harga saham itu 6.000 hitung PBV. Ayo gimana finding aja nih, Pak? Berarti nilai buku atas itu berarti yang dia tuh apa tadi bahasa Inggrisnya? Book value per share. Iya, berarti oke, berapa jumlah saham beredar 800 juta. Harga saham itu kan berarti price-nya kan 6.000 kan. Tapi Ya, itu 6.000 dikali 800 itu dulu kan. enggak kan PBV rumusnya adalah price ke BVPS ya, book value per Oh iya, share. berarti tinggal bagi aja. Iya, book value per share loh ini kegedean nih angkanya di nih. Iya, iya. Berarti book value per share harus dihitung dulu nih, book value per share. Ya kan? Oh, Book iya, value per share. Berarti per share, iya. 2 T Iya, 2 T per dibagi sama 6 eh 800 juta. 500 juta ya dulu. Saya tahu berarti. Dua juga. Set, berarti 20 bagi 8. Emang iya 20 ya? Ah iya, ini bener ya. Iya, 20. Book 20, value 20. per share. eh Sebentar. Kok Hmm, 20 sih? 2,5. Hah? Maksudnya 20 bagi 8 kan? Oh, 2.500. Enggak. Book value per share nggak mungkin sekecil itu. Orang harganya 6.000. Bentar, bentar, bentar. Ini gue yang salah nih. 2 triliun. N-nya, nolnya ada 9 kali anjing. Oh iya, iya, iya. 9, 10. Satu, tiga lagi. Nice. Nah, ini 2 triliun. Ini ada Oke, error. berarti di angka 20.000 dibagi 8. Berarti Iya. 2.500 harusnya. Nah, pokoknya 2.500 nih book value per share-nya. Oke. Berarti udah dapat nih. Berarti PBV adalah 6.000 Heeh. 2.500. Ya. Hasilnya Oh, adalah 2,4 kali. Kenapa, Fai, tadi, Fai? aman, aman, aman. Oke. dua puluh Oke. empat kali. Oke, oke. Berarti itu PBV-nya. Hmm. Segitu. Set, set, set. Oh, berarti ini intinya cuma kita.
bikin dulu per share berapa, lalu kita bener-bener bagi 6.000 dibagi dengan yang book value per share-nya kan. Jadi Ya, 6.000 dibagi 2.500 jadi 24 kali. Oke. oke. Endingnya segitu ya? Endingnya 2,4 kali. Oke, siap. Oke. Rasio PBV rata-rata industri perbankan diketahui sekitar 2. Jika nilai buku per saham BRI ada 3.600, hitung harga wajar tersebut. Berarti gimana nih, Pak? Hmm, berarti kalau nilai buku per saham BMRI adalah 3.000, kan 3.600. Berarti BVPS, Hmm? BMRI-nya tadi kan berapa? 3.600 ya kan? PBV-nya 2. Yes. Terus ketemu harga itu harga wajar sahamnya. Gimana? Berarti tadi tinggal dikali kan. Iya, tinggal dikali. Jadi 3.600 kali 2. Ya, PBV kali Jadi PBVPS. 6.200. Ya sih. Berarti 7.200 dong. Eh, 7.200. Atau 6.200. Gue lupa. 3.600 kali 2, 7.200. Iya sih. Tujuh Ntar. ribu dua ratus. Kenapa sih kita? Berapa ya? Jadi? 7.200. Oke, benar. Siap. Ya. Oke. Jika yield dividen rata-rata adalah 5%, yield dividen berarti Hmm. eh dividen yield itu adalah D ya. D adalah 5%. Berapa kala harga warga wajar saham yang membagikan dividen 320? Berarti dia Hmm. dividen dia 320. Kita bisa pakai price T0 sama dengan eh D1 per yield dividend per yield Hmm. ya. D1-nya 320, yieldnya 5%. Hmm. Oh, udah dapet ya. 6.400. Oke. Oke. Apa ya? Aman-aman. Tadi Bentar, bentar, Tan. Gue lupa. Gua mau. Sebentar, one second, one second. Bentar, 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 ini. bentar, bentar. Bentar, one second, one second. Bentar ya, one second aja. Ya, ya. Gua lupa berapa lokasi gitu. Terus, terus, terus. Oke. Gue lupa lagi, lupa TF. Oke, ya lanjut. Oke. Sebuah saham memiliki harga 4.200. P adalah 4.200. Dia membagikan dividen tahunan sebesar 126. Hmm. Tahunannya adalah 126. Ya, Oke. ya price yield dividend dan price to dividend. Berarti yield dividennya kan adalah yieldnya adalah dividennya per P. Berarti Hmm. 126 per 4.200 ya kan? 3% tuh hasilnya. Kalau price to dividend itu nggak ada sih, cuma ya udahlah. Price to Hmm. dividend berarti ya 4.200 itu dividen Ya. 126 ya kan? Hasilnya 33,33 kali. Oke, gitu doang. Nah, Udah gitu doang. apa? Udah gitu doang. Apaan? Pelajaran gitar ini. Nggak, bukan maksudnya ininya. Pokoknya Oh dia iya, yield kan tinggal D bagi P, seri gitu, set, ya. 3%. Terus ada beratus dibagi. Oh, oke. Oke, lanjut, nggak apa. Ya. Lanjut, lanjut. Return nominal dan return real. Nah, return nominal adalah sudah
inflasi, sudah memperhitungkan inflasi. Kalau return real Hmm. eh, sudah memperhitungkan dikurangnya inflasi. Jadi misalnya gini nih, lu untung di saham selama 1 tahun, untung lu adalah 20% gitu ya. Contoh-contoh. Ya. Inflasinya, inflasi 1 tahun itu adalah 10%. Nah, maka return return real Hmm. adalah 20% kurang 10%. Adalah 10% hasilnya. Nah, nominal adalah return lu yang biasa nih. Karena ya return yang biasa berarti ya sudah ada harga dong. Ya nggak? Harganya Hmm. sudah meningkat maksud gua. Nah, kalau return real, kita mengurangi peningkatan harga tersebut. Oke. Jadi intinya return nominal itu pakai inflasi, return real nggak pakai inflasi. Jadi kita Oke. kurangin inflasinya. Jadi inflasi nominal doang ya? Ya inflasi buat nominal. Tapi Oke. nggak perlu dihitung, sudah ada di return tersebut Oh, gitu. oke, 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 siap. Return real nominal kurang kalau return real pokoknya nominal kurang inflasi Hmm. itu gitu. Next yield diskon bank. Nah, yield diskon bank itu adalah yield periode ya pokoknya. Ya just follow around. D per Hmm. F kali 360 per T. Biasanya ini buat apa ya ini ya sebutnya ya? Certificate deposits ya. Ya pokoknya produk keuangan berdiskon. Intinya gitu. Yang lu hafalin sih ininya aja. RBD sama dengan D per F kali 360 per T. Kalau D besaran diskon, F itu nilai nominal, T itu adalah jumlah hari hingga jatuh tempo. Oke. Misal nih, sebuah SPN dengan nominal 1 miliar ya. F adalah 1 miliar. Oke, ini nominal ya. Nominal itu F, ya kan? Berjangka waktu 150 hari, ini berarti T, ya kan? Hmm. Lu follow me gak? Itu tuh kayak lu nalu lebih satu ya tadi. Kenapa? Itu 1 M kan? 1 M Eh, kan? maaf. Oh, 4 tadi. Kaget gue. Oke, Mana-mana tuh. oke. T 150. Berarti diskonnya oh sorry belum harganya 980 miliar 180 juta gitu kan. Hmm. Berarti diskonnya adalah D adalah F kurang P. Berarti Hmm. 1 miliar kurang 150 juta itu adalah 20 juta ya. Hmm. Ya berarti ini D-nya udah ya. Nah, ditanyanya apa? Berapa yield diskon bank? Berarti ditanya R, B, D. Yield diskon Hmm. bank adalah tadi D per F kali 360 per T. Oh, D-nya adalah 20 juta, F-nya 1 miliar, dikalikan 360 per 150. Udah, jawabannya adalah 4,88% PA. Oke, oke. Oh, jadi ngaruh pesan DF kali 3 kali 360 begitu ya. Oh, oke, oke, oke. Alright. terus soal nomor 19. Hmm. Sebuah commercial paper berjangka waktu 90 hari memberikan yield 8%. Oke. Jika nilai nominalnya adalah 500 juta, pada diskon berapa commercial paper itu akan terjual? Oke. Berarti kan nominalnya tetap F, ini F ya, 500 juta. Hmm. Hmm. Memberi T-nya T-nya 90 hari. Ini Ya, yield 8% berarti ini RBD-nya ya yang ya. ada di kiri tadi. RBD adalah 8%. Diskon Hmm. berapa commercial paper itu? Ya. Berarti kan tadi kita RBD sama Hmm. dengan D per F kali 360 per T ya kan. Ya lu tinggal balik-balik dapetnya gini sih. D sama dengan RBD kali F kali T per 360. Nah ini D-nya gimana caranya di kiri sendirian gitu loh.
Oke, oke, oke. Nah, berarti kita kan eh udah masuk ya. Tinggal nyari pada diskon berapa. D-nya adalah 8% tingkali berapa sih? 500 juta. 500 juta kali 90 per 360 atau 1/4. Hasilnya adalah 10 juta. Eh, ya benar 10 juta. Gue kira RBD tadi. Ini Oh iya. ya Oh iya benar. Sorry. Begitu. aman. Mhm. Belum masuk itu dong kan berarti kan yang D per F kali 360 bagi TR. Ah, Oh, pokoknya yield berarti diskon bank aja kata-katanya. Udah. oke, siap. Holding period dan EAY. Nah, ini holding period return adalah eh time weighted return. Jadi returnnya ini dihitung return investasi lu dihitung berdasarkan waktu, tapi bukan cash flow. Makanya Mhm. time. Ini eh bisa juga kayak gini. HPY adalah P1 per PO min satu. Ini juga bisa. Oke. Atau bahasa lainnya adalah ending value investasi lu berapa dibagi dengan beginning value investasi lu dikurang satu. Nah, Oke. EAY adalah efektif annual yield ya. Annual yield ya. Efektif annual yield. Nah, efektif annual yield adalah kita tuh karena kan gini, kalau HPY itu kan misalnya nih, lu untung lu baru 1 bulan investasi di kripto gitu ya. Di Ya. P0 lu naruh uang 1 juta. Mhm. Setelah 1 bulan lu jadi 2 juta gitu. Mhm. Nah, return lu kan 100%, ya nggak? Ya. Tapi dalam baru waktu 1 bulan. Oke. Itu kan bukan tahunan kan. Biasanya return itu tahunan. Ya. Nah, kita tuh menyetahunkannya, disetahunkannya pakai ini nih. EAY sama dengan satu plus HPY pangkat 365 per T kurang satu. Dah, gitu. Oke, 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 oke. Kakak nggak? Paham. Iya, paham, paham, paham. Oke, coba aja. Dan ini yield pasar uang ya. Jadi yield pasar uang itu bentar, aku tuh udah agak lupa nih materinya. Ini itu ada berapa bab, Bre? Atau cuma satu bab doang? 1 bab doang. Ini Gitu. deh, ini dua bab. Oh, dua bab. Lumayan dong. Lumayan. Berarti, shit, tiga bab lagi. Oke, bisa. Oke, coba ya. Ini RMM adalah D per PO kali 360 per T. Bisa juga Nah, kita pakai. Jadi RMM ada 3 variasinya. Apa aja semuanya lu Oh pakai. ya. Oke, berarti oke antara tiga itu ya. Tergantung soalnya berarti ya. Ya, Oke. oke. Kita lanjut soal. Diketahui PO Ya. adalah 980 juta. Hmm. P1 adalah 1 miliar. Hmm. T-nya adalah 150. Hitung yield Yield. periode dan yield tahunan efektif. Berarti hanya HPY dulu nih. Ya, HPY-nya adalah eh ending value-nya 1 miliar Hmm. per 980 juta Ya. kurang satu. HPY-nya adalah 2,04008% untuk Hmm. berapa hari? Untuk 150 hari, ya kan? Iya nggak? Kan Hmm. T sama 150. Benar-benar. Ya. Nah, kita ditanya juga yield tahunan efektif. Berarti kita EAY kan ya. Hmm. EAY kannya adalah kan EAY rumusnya adalah 1 tambah HPY Hmm. pangkat 36 berapa 36 apa? Ya 365 Gimana? per T kurang satu. Berarti 1 tambah 2,0408%
pangkat 365 untuk T-nya 150 hari kurang satu. Oke. Nah, ketika disetahunkan kita akan mendapatkan 5,04% PA. Oke? Oh, tapi berarti nggak berarti ntar kita udah nggak berarti iya kalau gini-gini udah mulai rumus ya. Iya nggak sih? Nggak Kenapa? bisa nggak bisa pakai Calvin sih. Kayaknya. Ini bisa pakai Calvin? Oh bisa. Enggak, maksudnya ya lu hitung biasa tapi. Oh iya sih. Tapi ya iya sih. Tapi buat make sure kan mending pakai rumus. Ya udah nggak apa-apa. Mending sekalian belajar aja sih sekalian belajar pakai rumusnya. Biar ngerti. Oke. Oh, kenapa? Next. Soal nomor 21. Hitung Hmm. yield pasar uang jika T sama 150, RBD adalah 4,8%, F adalah 1 miliar, PO adalah 98 juta, dan HPY adalah 2,0408. Berarti yield pasar uang kan tadi yang ada tiga ya, RMM ya. RMM itu return money market ya. Ya. Ada apa nih? Ada HPY, ada hari. Ya udah gue pakai itu aja nih. HPY ada hari. Ya udah kan? Oh, ya, 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 ya. Oke, ya, berarti literally tergantung soal ya. Oke, oke. Iya. Berarti RMM adalah Eh, eh, Juta. dua, Berarti, Hah? ya, oke, dua 0,48% Kali dikali 360 bagi 150. mm Oke. dapat deh 4,9%. Gimana ya? Oh, itu yang F sama PO-nya nggak usah diapa-apain. Enggak kan? Gue mau pakai rumus yang ini. Kalau pakai Oh, oh yang ini. berarti juga bisa ya? Iya. Oh, ya mending yang itu Ini sih. juga ada nih RBD-nya. Lu bisa pakai juga nih. Oke, oke. Oke, 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 gue ngerti. Iya, ya bisa dikitin juga ya. paham ya? Paham, paham, paham. RBD apa sih katanya? RBD itu? RBD itu apa aja? Oh, R diskon bank kayaknya deh. Oh, oke. Siap. Ya, R diskon bank emang R diskon bank. Oke, Oke. soal nomor 22. Sebuah SPN dengan nilai 2 miliar berjangka waktu 90 hari ditawarkan pada harga 97%. Hitung A yield diskon bank, B Iya, yield Pak. pasar uang, C yield periode, D yield tahunan efektif. Nah, ini kayaknya UAS lu bisa jadi kayak gini nih. Hmm. Oke, berjangka waktu 90 hari. Maka lu akan dapat T sama dengan 90. Ya. Nilai Terus. pari 2 miliar. F adalah 2 miliar. Ya nggak? Ah, Terus diskonnya berarti 7%. eh, diskonnya Eh, 9 diskonnya Pak, berarti 3%. 3% dari 2 miliar ya. Kurang kan? Nah, Di, 60 juta. Ya, oke. 60 juta. 60 Dua juta itu miliar dapat dari 3% kali 20 kali kali 2M. Ya, oke, tiga siap. persen dari mana? Dari 97 100 Dua. kurang 97. Ya, siap. Oke. Nah, p satunya itu adalah F. Ya. Hmm. Oke. Hitung yield tahunan efektif. Oke, Ya, yield. ya, diskon bank dulu berarti. Yield diskon bank. Berarti A. RBD kan tadi rumusnya adalah D per F kali Heeh, 360 per T. Ya kan? betul. Maka D-nya kan tadi 60 juta. 20 juta dibagi 2M. Dibagi 2M. 2M dikali 360. Per 90. 90. Hasilnya Ya, adalah 12%. oke. Oke. B. Yang B, itu pasar uang. TRMM ya. eh Kalau adanya ini berarti kita pakai yang ini nih. D per PO kali 360 per T. 360 per T juga. Kita Oke. pakai yang ini nih. Ya, Yang atas. Sama dengan ini 60 juta. berapa? Ya, 60 juta kan? 60 juta 60 juta. dibagi P0 tuh berapa tadi? P0-nya P0-nya itu udah didiskonin, Neng. Oke. Berarti kan 1940 Ah, ya. jadi maksudnya 2M dikurang 2M kurang 60 juta kan? Iya, P0. Ya berarti terus dikali 360.
Dikali 360 per 50. Oke, dapat ya. Oke, dapat. Sekarang C. yield period. Berarti HPY yang ditanya. HPY adalah end value per back value, Hmm. beginning value kurang satu. Mm-mm. Ending value-nya Yang adalah 2 satu sembilan. miliar. Eh, Eh, ya nggak sih? berapa? End value itu yang 2M atau yang satu Dua sembilan m berapa? karena balik lagi ke nilai pari. Oh iya. Oke, berarti Ya, 2M 2M per beginning value-nya kan 1940 ya. Dia didiskon kan 3%. kurang satu. Kurang satu. Hasilnya adalah tiga koma Hmm. nol sembilan persen untuk 90 hari. Oke. Nah, kita setahun kan pakai EAY, maka satu tambah HPY Mm-mm. pangkat 365 per T Mm-mm. min 1. Ya, oke. Oke. Gue tuh lagi mau ngambil ujian CFA, Fai. Oh iya. Iya, Iya apa? iya. Jadi ini gue ngajar buat gue belajar juga. Lu No baru fun. level satu. Yang level satu. Ya, gue level satu. Oh, kakak gue nggak lulus anjing ternyata. Anjir. Kakaknya udah susah banget. Tapi kan kakak gue dulu waktu itu ujiannya pas sudah ngantor ya. Ibaratkan udah gagal lupa dikit. Jadi Nah, kayak pantas sih. kalau lu belajar lagi sih bisa-bisa aja. Susah Tapi itu belajar sih. itu 3 level kan? Lu Iya. susah tuh, good luck deh. Tapi kalau udah CFE di gelar lu udah aman anjing. Cuma nggak dilihat anjing gelar yang lainnya. Tinggal, Amin. tinggal kalau udah CFE itu udah aman banget. Amin, amin. Kasih, Fai. Oke, ini keluar nih di CFA semua nih, keluar semua ini. Oh iya. Iya. Tapi kan CFE itu kan nggak ini doang kan? Ada apa aja sih? Ada statistik gitu juga ada kan ya? Ada, Atau apa? iya, statistik, ekonomi, ya semuanya deh. Etika, Iya mas anjing susah banget cok. emang Gue susah, kayak Cok. tapi kalau gue tuh katanya mau banget belajar lagi kan dia mau ikut banget lagi tapi gue bilang kayak apaan sih udah nemu kerja juga kayak nggak penting kayak maksudnya kalau misalnya kita kan kalau misalnya masa kuliah kan masih make sense ya kalau mau ikutan ya. Iya, iya. Oh, kakak lu tuh kerja di bidang keuangan ya? Kakak gue tuh di bank tapi sekarang lagi mau keluar nggak tahu dia katanya mau bisnis dulu tapi terakhir dia tuh sempat di eh CIMB atau UOB gue lupa Oh, tapi iya. dulunya Citibank pokoknya selalu di bank lah. Oh, I see. Oh, bank, bank kayak gitu ya, bank investment bank ya? Mm-mm. I Kalau gue see. tuh orang-orang investment banking banget. Oh, alah. I see. Oke, gue lanjut ya. Nggak. Nah, yang dari tadi kita omongin ini adalah time weighted return. Ya, Mm-mm. time weighted return adalah hitung returnnya berdasarkan waktu gitu loh. Iya. Jadi akhir akhir tahun berapa atau akhir bulan berapa, hari ke-10 berapa, awalnya berapa. Ya kurang Mm-mm. lebih begitulah ya. Mm-mm. Bukan berdasarkan cash flow yang incur atau yang masuk. Mm-mm. Nah, eh kita sekarang masuk ke lanjutannya adalah arithmetic mean dan geometric mean. Oke. Arithmetic, ini geomin. Ini Mm. sebenarnya di CFA nggak gini sih ngajarinnya. Ini nggak termasuk return berdasarkan waktu, cuma ya udahlah. Oke. Bootstrap itu ngajar CFA, Cok. Oh iya. Iya. Iya pantas saya sih dia. Iya di bocah emang ya itu jatuh dia profesor kan ya? Tapi sih gue lupa dia. Iya, Lupa. profesor. Profesor kan jadi ya ya. Dia CFA dapat nggak sih? Atau dia udah ini juga? Dia CFA level 1 level 2 tapi nggak lulus level 3. Nggak apa nggak ngambil, gue nggak tahu. Nggak lulus kesian. Tapi nggak tau gue level 3 apalagi aja gue nggak lebih nggak ngerti lagi sih. Level 3 bisa bisa. Oke, Ya. lanjut ya. Kalau aritmetik itu tidak memperdulikan compounding ya. Heeh. Kok gini ya? Eh. Aritmetik itu tidak memperdulikan compounding. Heeh. Jadi kan misalnya nih lu dapat dapat return 10% dari nilai Heeh. dari modal awal 100 juta gitu. Berarti jadi 110 juta kan? Nah, terus lu dapat 10% lagi bulan depan gitu. Harusnya Heeh. tuh jadi 121 dong duit lu. Ya. Tapi ini nggak ditambah. Nggak dikali, ini ditambah nih di sini. Jadi return lu tuh tidak tercompound, tidak berbunga-bunga lagi.
Nah, kalau geometric mean ini karena dia mengali di sini, ini Hmm. peduli terhadap compounding. Berarti geometrik itu lebih ke compounding gitu ya? Iya, kalau geometrik itu memperdulikan compounding, kalau arithmetic tidak memperdulikan. Nah, Oke. terus gimana? Nah, kalau ini tuh lebih bagus buat ngitung return, ya. Oke. Return selama ya return di atas 1 tahun atau di atas sekali berinvestasi itu masih bisa nih pakai geometric mean. Hmm. Oke, oke, Jadi oke. kalau arithmetic itu biasanya untuk mengukur kinerja portofolio lah, buat ke masa lalu lah. Hmm, hmm. Itu nggak ditanyain sih ntar. Ya kurang lebih ntar bakal gitu lah. Oke. Oke. Seorang investor membeli obligasi senilai 200 juta dan kemudian setahun kemudian dia membeli lagi ke obligasi yang sama 225 juta. Pada tahun 2021 dia menerima bunga dari obligasi yang pertama dia 5 juta. Pada Ya, tahun 2022 dia menerima bunga 10 juta. ya. Oh, oke. Berapa return tahunan aritmetik dan geometrik yang ia peroleh? Oke. Berarti rumusnya tadi. Oke, berarti aritmetiknya. Tadi aritmetik rumusnya, sorry. Ya rumusnya rata-rata biasa Ya, berarti yang R1 tambah R2 sama sama tambah bagi N. ya bagi N. Nah, eh berarti return satu berapa nih? Atau return satu tuh HPI sebenarnya sama aja ya. Ya, Nah, return satu itu kan dia dia ending value-nya 225 juta ya. betul. Nah, dia dapat 225 terus tambah 5 juta ya kan? Pada tahun Ya. 2021 juga dia juga nerima 5 juta dividen tuh atau bunga. Mm-mm. 225 tambah 5 per 200. Mm-mm. 200 tuh beginning value-nya dia. Ingat ya, Mm-mm. KPI adalah ending value per beginning value. Kurang satu. Mm-mm. R1-nya kan gini. Hasilnya adalah 15%. Mm-mm. R2-nya, R2-nya berarti eh pada tahun 2022 karena memiliki dua obligasi dia menerima 10 juta dan dia juga jual 400 dia jual masing-masing 235. Nah, kan di tahun 2022 dia punya dua nih, Fai. Ya kan? Tadi dia beli lagi kan di 2021. Iya. Nah, di 22 di 2022 dia ending value-nya berarti 235 kali 2 nggak? Ya Iya. dong. Karena dia Iya, punya iya, dua. benar, benar. Iya, benar. Ya, Oh, oke. berarti 470. Tapi jangan lupa nih dia bilang dan 5 bunga 10 juta Ditambah 10 juta dari dua obligasi berarti tambah 10. Nah, bagi. per beginning beginning value-nya berarti kan 450. 225 kali 2. Oh iya, 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 iya. Oh iya, 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 benar, benar, benar. Oke, oke, oke. Bakal nggak? Nah, tutup kurangin satu. Hasilnya adalah 6,67%. Oke, siap. Oke, berarti tinggal hitung aja dong RA sama dengan Berarti gajinya. eh iya 15% tambah 6,67 bagi N ya. Ya bagi dua. Iya. Ini adalah 10,83%. Kalau Nah, return geometrik, berarti eh udah gue lupa rumusnya. akar dari satu tambah RG, satu tambah, sorry, langsung aja. Akar dari satu tambah 0,15, ya kan? Dikalikan dengan satu tambah 0,0667. Terus dikurangin satu. Oke. Hasilnya adalah 10,76%. Oke. Oke. Bentar, gue mulai dulu, bentar, boleh. Bentar, bentar. 1 tambah 0.
15 tambah 1. Oke. Set min 1. Berarti tinggal bedanya cuma akar ya. Oke, sama min 1. Oke, aman. Siap. Oke, ini sama aja. Terus kalau ini sekarang return berdasarkan uang ya. Ya, Nah, ini banyak banget anjir. ya Cok. Ini apa nomor berapa sih? Gue bingung nih. Banyak banget. Nomor 25. Nggak, maksudnya berapa soal emang kita? Oh, dia emang 25 doang. Kita 25 soal. Oke, berarti ini terakhir. Ini terakhir. Oke, udah ya sikat bisa. Oke. Berarti Jadi nomor kalau satu. return berdasarkan uang itu berdasarkan cash flow masuk keluar. Oke. Hmm. Hmm. Seorang investor pada tahun 2020 membeli sebuah obligasi senilai 200 juta. Setahun Hmm. kemudian pada tahun 2021 dia membeli kembali obligasi yang sama dengan harga 225 juta. Hmm. Pada 2021 itu atas kepemilikan obligasi yang pertama dia menerima uang 5 juta. Hmm. Pada 2022 karena memiliki dua obligasi dia menerima bunga 10 juta. Jika pada Hmm. 2022 investor tadi menjual obligasinya pada harga masing-masing, berapa Hmm. return berdasarkan uang yang diperoleh? Berarti return Hmm. berdasarkan uang itu ngomongin IRR ya. Ya. Bentar. Nah, eh gue harus ngejelasin. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak ini, kayak NPV Hmm. dengan eh CF1 per satu tambah K, satu, satu tambah K lagi. Satu tambah IRR. Pangkat satu CF2 Ya. tambah 1 tambah IR pangkat 2. tambah Oke. sampai CFN satu tambah IRR pangkat 3 sama dengan nol. Jadi kita tuh disuruh nyari IRR sebenarnya dengan Hmm. setting NPV kita sama dengan nol. Nah, kalau ini tadi eh nah ini berarti kan eh di TK nol itu dia membeli Oke. obligasi ya. Ya. Jadi 200 juta tuh mana sih? Ntar ini gue kecilin dulu deh. Oke. Oke, sorry, ntar. Hmm. 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 Ntar gue ambil HP bentar ya. Bentar. Ya. Anjing, anjing. Yuk, gimana? Oke, oke. Berarti di waktu ke nol itu dia mengeluarkan 200 juta. Hmm. Oke. Kita bikin tabela deh. Di TK nol dia Hmm. ngeluarin 200 juta. Habis itu udah ya, udah nggak ada ngeluarin apa-apa lagi ya atau masuk apa-apa lagi ya. Ya, itu 2020 doang kan. Lalu 2021 dia beli obligasi Wait. harga Sorry, sorry. Oh, 200 di lebih. Itu atas pemilikan obligasi pertama dia menerima bunga sebesar 5 juta. Berarti ini bentar. Berarti eh
Nextnya gimana tuh? T1 ya? Gue di WA orang tua gue, bentar, bentar, maaf, maaf. Aman. Hmm, Oke, oke. Oke. Hmm. Jadi, tadi, tadi lu nanya apa? Berarti nextnya gimana? Hmm. Oke, berarti kan nih T0 dia minus 200 juta ya, karena dia ngeluarin duit 200 juta kan buat beli obligasi, ya nggak? Jadi, Yes. kita lihat ini dari POV investornya nih. Hmm. Oke, T0-nya 200 juta ngeluarin duit. Terus T ke satunya dia uh, keluarin duit lagi 225 juta ya, kurang 225 ya kan? Benar, 225. Oke, tapi di T ke satu itu dia ada nerima bunga 5 ya kan? Hmm. Ya nggak? Iya, iya benar. Terima bunga Iya, 5 juta tuh, tapi nggak lagi kelihatan. mau. Nah, tuh 5 juta kan, terima bunga. Berarti 225 tambah 5 nih, cash flow yang ada di T1. Nah, berapa nih? 220 ya, negatif 220 ya. Ya, Nah, terus T kedua itu adalah dia dapat bunga doang tuh. ya. 10 juta. Ya, 10 juta. Oke. Berarti jika Oke. pada dulu muncul. Oke, Terus di kalau T ketiga dia jual dia jual 235 juta masing-masing. Berarti empat terus ratus tiga. tujuh puluh tuh. Iya, karena di 235 dikali berapa? Dikali Dua. dua, di dua kan? Heeh. Nah, nah, lu tinggal bikin pakai kalkulator finansial aja. Ngitung IRR. Oh bisa, bentar. Oke. Bisa. Ah, Caranya masukin lagi CF. coba ya. Ya, CF, ada fungsi CF, coba deh. CF nolnya berapa? Minus 200. Ya, betul. Oke, minus 200 enter. 200 juta loh ya. 200 juta ya. Hmm. Lalu CO satunya Negatif itu dia 220. negatif 220. Ya. Oh, udah enter. C02-nya Lalu berarti plus 10 juta, ya kan? terus 10 aja kan, enter. Ya, Ya kan? Kan? Ya, ya betul. ya. Terus Semakin CO3-nya itu 10. 478 ya? 470. 470 ya. Ya, Ntar. Terus NPV kan? ya. NPV I-nya berapa? Sorry, bukan NPV, IRR. IRR. IRR berapa? IRR compute. Ya, 5,575. Wah, gue bukan nggak salah tapi belum muncul IRR. Error, salah bentar. CF Hah? ulang. CF 0 itu kan 200, ya kan? Wait, wait. Sorry, sorry. Ini tuh di T2 dua-duanya. Ini sama ini di T2. Oh iya benar. Jadi di T2 tuh ada 470 tambah 10. 480. Gitu. Jadi CO2-nya itu 480 ya? Ya, sorry, sorry, sorry. Aduh. Nggak, 4, iya 480 benar. Berarti 480 itu di CO2 enter. Udah dong, ya kan? Terus ya. IRR compute 140,62. Hah? Bener Coba-coba dari awal ya. Dari awal. nggak? CF. CFO-nya itu 200 atau minus 200? Minus 200 juta dong. Karena kan dia ngeluarin uang 200 juta. Iya benar. Ya kan? Habis itu CF satunya negatif 220 juta. Karena dia ngeluarin uang 220 juta tuh. Berarti sorry, CO1-nya 220 kan? Iya, negatif 220 juta. Ya betul. Terus Habis itu C02-nya adalah positif 480 juta. Dia udah benar. bunga 10 juta sama jual 235 juta kali dua. Oke. Iya benar. Nah, terus Habis itu
Oh, goblok, goblok. Habis itu pencet IRR. Goblok, goblok. Pantas, pantas. Sorry, sorry, sorry. Gue goblok. Sorry, sorry, sorry. Pencet IRR, habis itu CPT IRR. IRR, CPT. Berapa? 9,39. Bener sama. Gue soal yang sebelumnya belum dihapus anjing CO3 sama CO4. Nah kan, hapus dulu Oke, saya oke. riset gue bilang. Ya, reset, reset. Oke, oke, oke. Udah aman. Oke. Ah, anjing.